Keluarga datang itu ditelepon pihak polisi atau datang sendiri. Datang sendiri. Oh, tahu dari mana? Tahu dari mana? Yang sepengetahuan saya, istri sama saudara Tommy itu datang sendiri. Karena pada saat itu saya piket datang. Tidak ada pemberitahuan melalui saya. Keluarga datang nih. Ya. Kondisi korban gimana? Apa Kondisinya itu baik-baik saja. Tidak ada sakit. Saat dibawa ke keluarga, apa kondisinya sakit? Apa perlu bawa pakai kursi roda? Tidak ada. Dibopong kan? Jalan seperti biasa. Jalan seperti biasa ya. Tidak ada yang namanya dibopong atau ditandu mungkin. Jalan seperti biasa. Jalan seperti biasa. Terlihat ada sakit nggak? Misalkan megang perut, batuk-batuk. Tidak ada. Bohong. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya. Oh ya. Ini sudah jawaban paling jujur ya. Siap, paling jujur. Ya. Oke. Yang saya tanyakan tanggal 11. Dari keterangan saudara tadi semua baik-baik saja. Siap. Nah, kenapa bisa masuk kalau semua baik-baik saja? Siap. Tidak ada penglihatan saudara secara kasat mata kondisinya si Hendrik almarhum? Tidak ada yang Tidak ada. Tidak ada lihat kondisinya. Kondisi fisik kita tidak ada membuka baju juga pas saudaranya. Tidak, saya belum sampai ke situ. Kondisi fisik itu kan dari jalan, dari mata sayur. Tidak dibopong. Tidak dibopong. Saya belum sampai ke situ. Tidak ada yang mulia. Oke. Kondisi fisik tidak ada. Siap, tidak melihat yang mulia. Merintih. Tidak. Jujur ini. Siap, jujur yang mulia. Oke. Dari sang ke meja penjagaan itu dia jalan sendiri almarhum. Jalan yang mulia. Jalan sendiri. Tidak dibantu oleh guru. Sudah yang mulia. Tidak ada. Tidak dibantu oleh tahanan lain. Tidak yang mulia. Tidak ada. Tidak ada. Oleh tahanan lain sudah dilihat. Tidak, saya lagi dari luar ya. Dari luar. Kalau Yoras Tidak di atas tahanan lain. tidak ada tahanan lain. Ya. Saudara ada di situ tapi Ada. ada. Yakin saudara? Siap. Lihat bahwa dia jalan sendiri. Siap. Oh begitu. Ada menunduk begitu meringkuk. Kalau itu dan Sudah lihat. Terlalu banyak kebohongan. Mereka bilang waktu mereka tiket itu mereka tidak mendengar kalau almarhum itu minta tolong. Sementara almarhum bilang kalau dia sudah minta tolong itu dia teriak sekuat-kuatnya tapi tidak ada yang mau menolong. Yang aku dengar tuh banyak kebohongan. Iya, itu sangat bohong. Karena kondisi beliau itu sangat parah begitu dibawa ke BP itu. Kondisinya almarhum itu dia tidak bisa berjalan. Keluar dari sel itu aja dibopong. Nah, setelah itu di luar selnya polisi itu yang bopoh langsung bawa ke kursi yang tempat di depan selnya. Tidak mungkin kita bisa datang sendiri ke sana tanpa permintaan dari pihak Polres, sehingga Ibu Penny kan membawa saya. Kan itu pun kalau kita lihat itu pun bukan jam besuk. Saya katakan percuma aja ada polisi. Keluarga almarhum Hendrikus Pratama membantah keterangan 3 anggota polisi dalam sidang penganiayaan tahanan Polres Kutai Barat di Pengadilan Negeri Kubar. Pasalnya, menurut keluarga, keterangan saksi polisi yang merupakan penjaga tahanan itu tidak sesuai fakta yang terjadi. Bahkan mereka menilai Mihfatul Huda, Yeremia Maksi, dan Yoras Jodi menyampaikan keterangan palsu alias berbohong saat bersaksi di pengadilan tanggal 18 Oktober lalu. Hal itu seperti diungkapkan Penny Lusiati, istri mendiang Hendrikus Pratama dalam wawancara dengan RRI di kediaman keluarga Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barontongko, Kabupaten Kutai Barat 15 November 2022. Penny menyebut ada sejumlah keterangan yang tidak sinkron. Salah satunya keterangan Mihfatul Huda, Yeremia Maksi, dan Yoras Jodi bahwa keluarga datang sendiri ke tahanan untuk memberi obat kepada Hendrikus tanggal 10 dan 11 April 2022. Faktanya menurut Penny, dia datang ke tahanan Polres Kutai Barat karena ditelepon oleh anggota polisi yang mengabarkan bahwa Hendrikus mengalami sakit. Polisi yang diduga sebagai penjaga tahanan itu bahkan meminta Penny membawa petugas kesehatan untuk memeriksakan kondisi Hendrikus Pratama di tahanan. Penny pun mengajak adik iparnya Tommy yang kebetulan bekerja sebagai perawat pergi memberikan obat untuk almarhum Hendrikus. Dan mereka nelpon minta dibawakan
petugas yang bisa untuk mengobati almarhum di kantor polisi, di tahanan. Iya, jam 11 lewat lah. Ya, waktu itu sempat diberi obat karena dia merasa nyeri di bagian perutnya, diperkirakan itu mah, makanya disuntiklah obat mah. Kemudian setelah habis disuntik itu kami disuruh pulang langsung, tapi kami minta waktu supaya kami bisa lihat reaksi obatnya. Nah, kami menunggu sekitar 7 menit kalau tidak sampai 10 menit ditunggu itu. Setelah itu masih tidak kelihatan reaksinya, kami disuruh pulang. Keesokan harinya itu pas waktu sore sekitar jam 6 lah. Sekitar jam 6 kami dihubungi lagi dari pihak Polresnya, minta untuk bawa almarhum itu ke rumah sakit. Karena dia masih sakit. Tadi yang itu ke sana tadi bukan inisiatif sendiri. Bukan, karena mereka yang menghubungi. Keterangan lain yang dinilai janggal adalah kesaksian polisi yang mengaku kondisi Hendrikus baik-baik saja di tahanan. Polisi mengklaim Hendrikus bisa berjalan sendiri dari ruang tahanan ke meja pengunjung saat akan diberikan obat dan diperiksa oleh Tommy. Begitu juga saat Hendrikus dibawa keluarga untuk berobat di rumah sakit tanggal 11 April 2022. Faktanya menurut Penny, kondisi suaminya saat itu sudah sekarat. Bahkan untuk jalan saja harus dibopong oleh penjaga tahanan dan menggunakan kursi roda saat akan dinaikkan ke mobil. Hanya saja saat itu Penny dan Tommy tidak tahu persis jika Hendrikus sakit akibat dikeroyok sesama tahanan. Mereka baru tahu saat dibawa ke rumah sakit dan melihat kondisi perut, pinggang dan paha Hendrikus sudah membiru. Disitulah Hendrikus mengaku dia dipukul sesama tahanan. Yang benar dia sakit, dia pakai kursi roda. Kalau yang versinya polisi itu bohong semua. Itu terlalu banyak kebohongan yang mereka ciptakan itu. Kondisinya almarhum itu dia tidak bisa berjalan. Keluar dari sel itu aja dibopoh. Nah, setelah itu di luar selnya polisi itu yang mopoh langsung bawa ke kursi yang tempat di depan selnya. Ya, dibopong, dia tidak bisa jalan. Bahkan dia dibawa di atas kursi roda. Dari tahanan itu sampai ke mobil dia dibawa pakai kursi roda. Setelah itu masuk di mobil itu dia diangkat karena dia tidak bisa berjalan sendiri. Ya, itu sangat bohong. Karena kondisi beliau itu sangat parah begitu dibawa ke BP itu. Bahkan dia untuk kencing pun dia tidak bisa, berak pun dia tidak bisa. Iya, setelah di BP itu begitu dokternya memeriksa, buka bajunya barulah kelihatan semua badannya itu lebam-lebam mulai dari perut sampai ke belakangnya dan di dadanya juga ada memar. Ditanya, nah barulah beliau itu mengaku kalau dia dipukul. Dokter menyampaikan kalau itu dianiaya dan itu karena pemukulan, makanya terjadi memar-memar di seluruh badannya itu. Pengakuan Penny Lusiati ini juga diamini adik iparnya Tommy. Menurut Tommy, dia sempat memberikan obat lambung karena mengira Hendrikus hanya sakit mak. Kondisi Hendrikus justru kian memburuk sampai akhirnya mendapat penangguhan penahanan dan dirawat oleh keluarga. Hingga akhirnya Hendrikus meninggal 24 April 2022 di RSUD Harapan Insan Sendawar. Diminta dari sana lah. Tidak mungkin kita bisa datang sendiri ke sana tanpa permintaan dari pihak Polres atau dari tahanan. Dan saya karena dapat informasi dari Ibu Penny mengatakan bahwa mereka dari sana meminta membawa petugas, dan waktu itu yang terdekat dengan rumah ya saya sendiri sekaligus adik ipar sekaligus perawat. Jadi saya ikutlah saya ke sana bersama dengan Ibu Penny. Berarti ya tidak benar juga kalau misalnya abang juga yang tiba-tiba datang ke sana. Sangat tidak benar, bahwa tidak sesuai dengan fakta bahwa kami datang itu karena pertama kronologisnya Ibu Penny ditelepon dulu dari pihak Polres yang mengatakan bahwa almarhum ini sakit sehingga Ibu Penny kan membawa saya. Kan itu pun kalau kita lihat itu bukan jam besuk.
kalau bukan jam besuk kan tidak bisa masuk sama sekali, apalagi itu sudah malam kan tidak mungkin kita bisa datang. Kalau datang sendiri pasti ditolak atau diusir lah dari sana. Yang jelas saya melihat waktu itu almarhum kakak ipar saya ini sangat kesulitan mau berjalan, sehingga hampir tidak bisa berjalan dan dibawa oleh teman, dibopoh oleh temannya dengan polisi di sana. Hampir tidak bisa berjalan ya. Dan dikatakan bahwa keterangan polisi di pengadilan bahwa almarhum ini bisa berjalan sendiri saat kami datang itu sangat tidak benar, tidak sesuai dengan fakta. Selain itu, keluarga juga membantah klaim polisi bahwa Hendrikus pertama pernah jatuh. Faktanya menurut Penny Lusiati, jangankan jatuh motor, masuk rumah sakit saja hampir tidak pernah. Jatuh. Itu mereka menggiringi opininya sendiri. Mereka memaksa supaya almarhum itu mengakui kalau almarhum itu pernah jatuh. Tidak pernah. Karena dalam waktu dia ditangkap itu pun kondisi dia sangat sehat. Sehari pun dia tidak pernah opnam di rumah sakit. Boleh diperiksa di rumah sakit di HIS pun dia opnam itu pas dia yang meninggal ini saja. Tidak pernah sama sekali, 1 hari pun dia opnam di rumah sakit HIS. Berarti seumur-umur beliau ini jarang masuk. Iya, gitu seumur-umur itu baru kali pertamanya dia masuk HIS itu yang sampai dia meninggal itu. Dia cuma sakit mah yang biasa saja, tidak parah dia. Artinya ada riwayat sakit itu tapi tidak sampai. Tidak pernah sampai dia di muntah-muntah, tidak pernah dirujuk ke rumah sakit pun dia tidak pernah. Harapan saya sih buat tahanan supaya mereka bisa jujur, siapa-siapa saja yang terlibat dalam masalah ini, baik itu pihak aparatnya atau pihak manapun, supaya mereka bisa jujur, supaya ini bisa terbuka. Jangan mereka cuma mau dikambing hitamkan oleh aparat. Kalau sana memang aparat itu ada terlibat, minta mereka dihukum yang seberat-beratnya lah, sesuai dengan apa yang mereka lakukan terhadap almarhum. Kalau dari keluarga besar, mereka berharap semuanya ini bisa terbuka secara jelas. Karena di sini kami sangat merasa kehilangan, baik orang tua kehilangan anaknya, saya kehilangan suaminya, anak saya kehilangan sosok seorang ayah, saudaranya kehilangan sosok seorang kakaknya. Jadi kami berharap ini betul-betul bisa terbuka secara adilnya. Karena bukan cuma saya saja kehilangan, baik orang tuanya, saudara-saudaranya, anak-anak saya juga sangat kehilangan. Ibu dan ayah almarhum Hendrikus, Asmah dan Ariston Hadrianus, juga menilai ada ketidaksesuaian pengakuan polisi di sidang pengadilan yang menurut mereka banyak bohong. Setahu saya anak saya itu sehat. Walaupun dia merasa ada nyeri sedikit lambungnya, makan obat pun sembuh. Kan cuma sedikit. Biar saya juga punya mah. Maka tuh aku di dalam persidang tuh sering aku bohong aja. Biar ngomongnya sekecil-kecilnya, bohong aja. Pasti begitu aku. Walaupun orang lain tidak dengar yang kiri kanan itu, ada aku ngomong itu. Iya, yang aku dengar tuh banyak kebohongan. Tidak semuanya benar itu. Dalam 100 kata itu paling ada yang benar itu 20 kata. Ya, mengatakan bahwa almarhum seperti tidak ada apa-apa, tidak sakit apa-apa. Ibu percaya nggak, Bu? Enggak. Itu sudah gregetan di dalam dada ini. Karena saya tahu, saya sendiri jemput anak saya tuh yang keluar dari tuh, lihat dia semuanya tangan diborgol, dia bangkit pun tidak bisa, dia diangkat pun teriak kesakitan. Oke. Waktu di rumah ibu juga pernah nanya-nanya nggak sama almarhum? Pernah tanya. Cuma dia bilang tidak usah mak tanya terus itu. Sakit betul hatiku nih. Tidak usah mak. Kita sudah lihat buktinya ini yang di badan saya ini. Tidak usah kita tanya-tanya terus, sakit betul hatiku. Karena dia marah kalau ditanya terus. Kita sudah lihat buktinya ini bilangnya. Masih aja ditanya-tanya terus. Ini apa yang ibu harapkan? Saya harapkan minta sejujur-jujurnya mereka yang tuh. Harus mereka terus terang aja, jangan ada yang disembunyikan lagi. Dari aparat maupun yang dari saksi yang di tahanan itu. Mereka yang tuh dihukum seberat-beratnya. Kalau aparatnya ada terlibat, aparatnya juga dihukum.
malah minta dicopot dari jabatan mereka yang sebagai aparat itu. Itu harapan saya, supaya mereka tahu rasanya yang bukan pegawai itu, yang tidak ada gaji itu, cari makan sesuap nasi itu susah. Yang anehnya ini, aku heran juga. Anak saya ini kan tidak ada kesalahannya sampai segala membunuh orang, segala mencuri, segala apa macam, mabuk apa macam, tidak pernah dia. Saya tahu anak saya itu orang yang paling taat dengan pekerjaannya, tidak ganggu kiri kanan itu ini. Kok bisa dia ditangkap sampai lebih dari pencuri, lebih lagi dari pembunuh, sampai dia langsung dianiaya sampai dia meninggal ini. Dan lagi minyaknya seberapa ton sih yang mereka dapat itu, yang sampai mereka nangkap dia sampai dia dianiaya tuh. Yang lain beton-ton tidak ditangkap, cuma dia yang ditangkap sampai kayak orang pembunuh itu. Ini betul-betul aku tidak terima ini. Kemudian yang saya sangat sedih itu polisi ini kan dikatakan pengayom masyarakat, penegak hukum. Ya. Tapi mengapa mereka sendiri yang melanggar semboyan itu? Jadi ya saya katakan percuma aja ada polisi. Polisi tidak mengamankan masyarakat dan para pelaku penganiayaan terhadap anak saya mohon dihukum seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia ini. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menghadirkan 3 anggota Polres Kubar sebagai saksi. Mereka sempat jadi bulan-bulanan hakim dan JPU karena banyak keterangan yang dinilai tidak jujur. Adapun para terdakwa dalam perkara ini adalah 5 tahanan Polres Kubar. Sidang pengadilan pun masih terus bergulir. Andreas Trisno, RRI Nawar melaporkan. Dia tidak ada sama sekali mendengar suara dentuman atau hentakan, suara orang meminta tolong, suara kesakitan, tidak ada. Ini saudara sudah disumpah. Ya, jujur ini. Ya, tolong keterangan, jangan mengada-ada, jangan dikarang-karang ya. Supaya terang kita ini, supaya jelas. Ya, karena banyak kaitannya dengan korban, dengan terdakwa. Ya, dimohon ya ini sekaligus sebagai peringatan ya. Oke. Pada saat melakukan pengecekan di rutan blok 1 itu sempat ditanyakan nggak kesehatan tahanan pada saat itu? Selalu ditanyakan. Selalu ditanyakan. Ada keluhan nggak? Untuk pada saat itu tidak ada keluhan. Untuk tahanan baru atas nama Hendrikus dan Aprianus Gelung? Tidak ada. Tidak ada laporan, Pak saya sakit, saya dipukul teman saya gitu? Tidak ada. Tidak ada laporan pada saat itu ke teman-teman Tahti? Tidak ada. Itu sudah ditanyakan berarti ya? Sudah ditanyakan. Tapi Sakti nggak lihat ada perubahan fisik dan lain sebagainya? Tidak Pak, karena kita pengecekan dari luar. Dari luar jeruji? Iya, tidak. Pada saat itu tidak ada laporan? Tidak ada laporan. Tidak ada laporan dari Hendrikus atau Aprianus kalau ada kejadian gitu? Tidak ada laporan. Tidak ada laporan. Setelah itu dilakukan treatment atau pengobatan ya dari pihak keluarga. Ya. Kemudian apalagi yang saksi ketahui? Setelah itu selesai penyidikan langsung keluarganya pulang. Jadi Setelah penyidikan. Kalau pada saat kejadian pemukulan dan lain sebagainya, saksi melihat mengetahui atau tidak? tidak melihat sama sekali. Kemana saksi pada saat itu? Pada saat kejadian saya berada di ruangan staf. Ruangan staf Tahti. Bukannya SOP-nya harus ngecek dan lain sebagainya itu? Kalau melakukan pengecekan selalu dilakukan pengecekan setiap 2 jam sekali. Oke, selalu pengecekan 2 jam sekali. Tapi pada saat melakukan pengecekan tidak ada laporan? Tidak ada laporan. Oke. Sepengetahuan saksi, pada saat diperiksakan Hendrikus Pratama sempat sakit, sempat keluar dari tahanan. Itu akibat apa? Awalnya saya tidak mengetahui. Awalnya tidak mengetahui. Setelah saya dipanggil dilakukan pemeriksaan, baru saya mengetahui kalau dia meninggal karena ada kekerasan di dalam. Kalau memang itu kelalaian, buka aja.
Kalau memang kesalahan dibuka aja, atau saksi juga sudah bersumpah. Tapi itu enggak itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan untuk benar enggak keterangannya itu. Ini ditandatangani sendiri oleh saksi, bukan saya yang tanda tangani. Betul enggak keterangan di poin ke-13 itu? Siap yang mulia. Betul. Betul yang mulia. Siap betul gitu ya. Siap tidak gitu ya. Kita nggak ngerti soalnya. Siapnya itu siap apa? Siap betul berarti ya. Oke. Kapan itu dia bilangnya? Waktu habis yang diperiksa yang mulia, yang disuntik yang mulia. Disuntik oleh saudara Tommy. Siap yang mulia. Oke. Tanggal berapa berarti? Tanggal 11. Tanggal 11. Setelah kejadian di penyuntikan atau beberapa jam setelahnya? Setelah penyuntikan yang mulia. Setelah penyuntikan, kenapa saksi bisa diceritain? Siap yang mulia. Dia bercerita gitu aja yang mulia. Saksi tanya enggak? Siap tidak yang mulia. Enggak. Siap. Nah, terus apa yang dia ceritain? Detailnya seperti apa? Siap yang mulia dibilang sakit perut katanya, sama pernah jatuh dulu katanya. Jatuh apa? Jatuh motor. Oh, jatuh motor. Yang diceritakan sama si Hendrikus siapa aja? Saya aja yang mulia. Saksi aja. Bahasanya soalnya di sini kami itu lebih dari 1 orang. Siap yang mulia. Yang benar yang mana? Saya yang mulia. Oke. Terus tadi saya tanya, ada lagi nggak yang diceritain? Enggak katanya, cuma saksi aja. Sedangkan yang membawa tahanan Hendrikus dan temannya itu dari meja ke tahanan itu Sidik katanya. Siap. Terus kapan diceritainnya jadi yang betul? Kapan momennya saksi diceritain? Siap pada saat duduk yang mulia. Duduk, jadi bukan saat mau. Dan itu sudah mau selesai yang mulia, sudah mau dibalikan yang mulia. Sudah mau selesai, mau dibalikan. Siap. Oke, ada siapa di situ? Siap Sidik yang mulia. Ada Sidik juga ikut dengar berarti. Siap yang mulia. Makanya gini ya, kalau ada pertanyaan jangan langsung buru-buru mau dijawab. Cerna dulu, ingat dulu, jangan sampai blunder sendiri dengan jawabannya, begitu ya. Dengar, perhatiin dulu omongannya begitu. Jadi ada Sidik ikut dengar situ. Siap yang mulia. Keluarga datang itu ditelepon pihak polisi atau datang sendiri. Datang sendiri. Datang sendiri. Oh, tahu dari mana? Tahu dari mana? Yang sepengetahuan saya, istri sama saudara Tommy itu datang sendiri. Karena pada saat itu saya piket datang. Tidak ada pemberitahuan melalui saya. Tidak ada pemberitahuan. Ya. Hanya meminta izin untuk itu. Kenapa nggak ditangani oleh pihak kepolisian? Karena kan tadi sebelumnya saudara mengatakan kalau ada yang sakit dirawat bahkan dibawa ke rumah sakit. Kenapa nggak pihak kepolisian? Pada saat itu saudara Hendrikus tidak ada menyampaikan keluhan sakit. Tidak ada, karena tidak ada. Oke. Terus diperbolehkan keluarga bawa dan lain-lain seperti pertanyaan hakim anggota sahabat tadi. Diperbolehkan. Diperbolehkan. Kenapa tidak langsung pengecekan dulu oleh pihak ini, pihak polisian? Ya karena dari saudara Hendrikus tidak ada menyampaikan. Oh, tapi kalau dari pihak luar bilang ada sakit langsung boleh. Siap. Pihak luar yang nggak tahu apa-apa langsung menyatakan bahwa oh sakit, saya mau kasih obat, boleh seperti itu. Mungkin dari pihak keluarga yang lebih mengetahui kondisi kesehatan sebelumnya yang saudara Hendrikus sebelum masuk. Nah, mungkin apa namanya itu terbiasa disuntik atau seperti apa. Jadi keluarga datang nih. ya. Kondisi korban gimana? Apa Kondisi setelah itu baik-baik saja. Tidak ada saat dibawa ke keluarga apa kondisinya sakit? Apa perlu bawa pakai kursi roda atau dibopong kan? Jalan seperti biasa. Jalan seperti biasa ya. Tidak ada yang namanya dibopong atau ditandu mungkin. Jalan seperti biasa. Jalan seperti biasa. Terlihat ada sakit nggak? Misalkan megang perut, batuk-batuk. Tidak ada. Bohong tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya. Tenang ya, kemudian tenang ya. Biar majelis hakim akan bertanya dulu ya. Ya, harap tenang. Biar ini bisa terbuka dan bisa lebih jelas lagi ya. Ya, tenang kemudian. Ini sudah jawaban paling jujur ya? Siap, paling jujur. Ya, oke. Jadi tidak ada masalah. Jadi sepertinya ya. Siap. Berarti memang keadaan fit. Kalau gitu kenapa tetap dikasih ketemu sama keluarga kalau masih fit badannya? Kan
kan saya tidak mengetahui sebelumnya saudara Hendrikus memiliki penyakit apa. Mungkin dari pihak keluarga yang mengetahui. Mungkin biasanya dikasih vitamin kah atau apakah? Karena kan banyak juga biasanya tahanan seperti itu kan. Biasanya suntik insulin atau apa. Jadi saya mengizinkan untuk demi kesehatan. Saudara yang mengizinkan atau atasan saudara? Maksudnya saya menyampaikan ke atasan mengizinkan, saya memperbolehkan masuk. Atasan memperbolehkan. Ya. Yang saya tanyakan tanggal 11. Dari keterangan saudara tadi semua baik-baik saja. Siap. Nah, kenapa bisa masuk kalau semua baik-baik saja? Apa standarnya? Karena kan yang saya sampaikan yang mulia, kenapa dari pihak keluarga bisa masuk? Saya berpatokan sama yang tanggal 10 yang mulia yang disampaikan sama saudara Tommy yang mulia. Gitu. Siap. Tidak ada penglihatan saudara secara kasat mata kondisinya si Hendrik almarhum? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Tidak ada lihat kondisinya ini Kondisi memang- fisik kita tidak ada membuka baju juga pas saudara. Tidak, saya belum sampai ke situ. Kondisi fisik itu kan dari jalan, Siap yang mulia. dari mata sayup. Tidak ada. Tidak dibopong. Tidak di, saya nggak belum Siap. sampai ke situ. Tidak ada yang mulia. Oke, kondisi fisik tidak ada Siap, tidak melihat yang mulia. merintih. Tidak. Jujur ini. Siap, jujur yang mulia. Oke. Dari sel ke meja penjagaan itu dia jalan sendiri almarhum. Jalan yang mulia. Jalan sendiri. Tidak dibantu oleh guru. Sudah yang mulia. Tidak ada. Tidak dibantu oleh guru. Apa yang mulia? Tidak dibantu oleh gelung. Saudara tahu gelung tidak? Tidak yang mulia. Tidak tahu. Tidak dibantu oleh tahanan lain. Oh, tidak yang mulia. Tidak ada. Tidak ada. Oleh tahanan lain sudah dilihat. Tidak, saya lagi dari luar yang Dari luar. Kalau Yoras Tidak di atas tekanan ini. tidak ada tahanan lain. Saudara ada di situ tapi Ada. ada. Yakin saudara? Siap. Lihat bahwa dia jalan sendiri. Siap. Oh gitu. Ada menunduk begitu meringkuk. Kalau itu dan Tidak lihat. Pernah nggak? yang mulia. Pernah. Tidak. Jadi nggak pernah. Siap. Bohong ini yang di resim perkara nih. Yang Nih di poin 13 nih. Saya bacakan ya biar yang lain dengar. Bagaimana kondisi tahanan atas nama Hendrikus dan saudara Aprianus pada saat akan dan setelah masuk ke dalam blok 1 Rutan Polres Kutai Barat tersebut, jelaskan. Jawabannya, kondisi tahanan atas nama Hendrikus dan Aprianus pada saat akan dan setelah masuk ke dalam blok 1 Rutan Polres Kutai Barat tersebut dalam keadaan sehat. Tapi berdasarkan keterangan saudara Hendrikus pada kami yang melakukan piket jaga tahanan bahwa ia sering mengalami sakit di bagian perut serta pernah jatuh. Ditandatangani itu di bawahnya. Sudah dibaca? Nah, dulu lagi. Jadi mana keterangan yang benar? siapa yang mulia? Yang itu waktu habis disuntik di mulia, saya pernah menanyakan apakah katanya memang ada sakit di perut sama pernah jatuh ini. Terus apa yang diceritakan? Siapa yang itu yang mulia? Apa yang itu? Karena beda. Tadi kan saksi bilang nggak pernah dengar. Yang itu apa? Coba dibuka aja biar jelas. Itu yang kita semua mau tahu di sini.